Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Rasidin dengan NIM 222141018 dari kelas 3A Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Yang pertama, saya akan bacakan surat An-Najm dari ayat 38 sampai dengan ayat 42. Yang pertama, surat An-Najm ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala taziru waziratun wisra ukhra, yang artinya yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam tafsir ini menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa setiap orang akan menanggung akibat perbuatannya sendiri, baik itu baik maupun buruk. Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum karena dosa orang lain, dan tidak ada pula seorang pun yang dapat memperoleh pahala dari perbuatan baik orang lain. Seperti contohnya, seorang anak tidak akan dihukum karena dosa ayahnya. Begitupun sebaliknya, seorang siswa tidak akan mendapatkan nilai bagus karena teman sebangkunya mengerjakan ujian dengan baik. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ayat 39. Wa'alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tafsir ini menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Baik amal ibadah maupun amal perbuatan maksiat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang petani yang bekerja keras menanam dan merawat tanamannya, kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan sesuai dengan hasil jerih payahnya. Yang kedua, contohnya seorang siswa yang rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan sesuai dengan ilmunya. Selanjutnya, surat An-Najm ayat 40 yang berbunyi, wa anna sa'yahu sawfa yura, yang artinya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Tafsir ini menjelaskan ayat ini menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan berupa surga, sedangkan orang-orang yang kufur dan berbuat maksiat akan diberikan balasan berupa neraka. Adapun contohnya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dibalas dengan surga yang penuh kenikmatan. Kemudian orang-orang yang kufur dan berbuat maksiat akan dibalas dengan neraka yang penuh siksa. Selanjutnya, surat An-Najm ayat 41 yang berbunyi, summa yujzahul jaza'al awfa, yang artinya kemudian akan diberi balasan kepada dengan balasan yang paling sempurna. Yaitu tafsirnya, ayat ini menegaskan bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Contohnya,
Semua manusia baik muslim maupun non-muslim pasti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi semua manusia dan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Selanjutnya surat An-Najm ayat 42 yang berbunyi wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Yaitu menurut tafsir, ayat ini menegaskan bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Yaitu ayat ini mengajarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat. Kita harus memperbanyak amal ibadah dan berbuat baik kepada sesama manusia, agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dari contoh tersebut adalah semua manusia baik muslim maupun non-muslim pasti akan meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi semua manusia dan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Najm ayat 38 sampai dengan 42 adalah setiap orang akan menanggung akibat perbuatannya sendiri, baik itu baik maupun buruk. Yang kedua, semua amal perbuatan manusia di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Keempat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Selanjutnya, yang terakhir, kita harus senantiasa mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Jadi kita harus senantiasa berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Kita juga harus selalu ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati kita dan yang akan memberikan balasan kepada kita di akhirat nanti. Selanjutnya yang kedua dari surat An-Nisa ayat 9. Berikut ini surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari tafsir tersebut, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki anak-anak yang lemah untuk takut kepada Allah dan bertakwa dalam mengurus mereka. Mereka juga harus mengucapkan perkataan yang benar kepada anak-anak mereka, yaitu perkataan yang baik dan bermanfaat. Dari penjelasan tersebut, anak-anak yang lemah adalah anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Mereka membutuhkan perhatian dan
perawatan ekstra dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus takut kepada Allah dan bertakwa dalam mengurus mereka. Orang tua juga harus mengucapkan perkataan yang benar kepada anak-anak. Perkataan yang benar adalah perkataan yang baik dan bermanfaat. Seperti perkataan yang mengajarkan kebaikan dan akhlak mulia. Orang tua harus menghindari mengucapkan perkataan yang buruk atau menyakiti hati anak-anak mereka. Contohnya, orang tua harus menyekolahkan anak-anak mereka meskipun anak-anak mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental. Atau orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka tentang agama dan akhlak mulia. Contohnya itu anak kita harus disekolahkan di TPQ, TPA gitu. Kemudian orang tua harus berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada anak-anak mereka. Orang tua harus menghindari mengucapkan perkataan yang kasar atau menyakiti hati anak-anak mereka. Apa yang bisa kita renungi dari surat An-Nisa ayat 9, yaitu ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak kita. Kita harus takut kepada Allah dan bertakwa dalam mendidik mereka. Kita juga harus mengucapkan perkataan yang benar kepada anak-anak kita, yaitu perkataan yang baik dan bermanfaat. Semoga kita semua dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Amin. Kemudian surat Yunus ayat 72 yang berbunyi, fa in tawallaw walaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin, yang artinya, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim. Dari tafsir itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk menjadikan semua manusia beriman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa manusia untuk beriman karena manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ayat ini menekankan bahwa keimanan adalah masalah hati. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa orang lain untuk beriman karena iman adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia dapat memilih untuk beriman atau manusia dapat memilih untuk tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sesuai dengan pilihan masing-masing manusia di akhirat nanti. Contohnya itu ada Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, namun hanya sedikit orang yang beriman kepadanya. Dan renungan saya dari surat Yunus ayat 72, yaitu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman. Kita hanya dapat menyampaikan dakwah dan mengajak orang lain untuk beriman. Namun keputusan untuk beriman atau tidak beriman adalah keputusan yang harus diambil oleh masing-masing individu. Selanjutnya terakhir tafsir dari surat At-Taubah ayat 103.
yaitu yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari tafsir tersebut menjelaskan sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampur adukan antara amal soleh dan perbuatan buruk lain, sedekah atau zakat yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, Maha mengetahui keadaan hamba-hamba dan niat-niat mereka, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Secara keseluruhan, surat At-Taubah ayat 103 menerangkan tentang perintah untuk bertaubat dan berzakat. Kedua perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Hikmah yang bisa diambil dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu Allah itu mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslimin, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim. Baik, terima kasih. Karena ini telah selesai, saya akan tutup. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.